Marilah sebagaimana biasanya sambil menunggu masuk waktunya Isya, kita mendengarkan daripada kalamnya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitab Syuruhul Murid. Qala Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ankum nafa'ana Allah bi fid dharain amin. Masih di pembahasan mengenai tentang bahwasannya kita diperintahkan untuk iqamis salat, mendirikan salat, yang mana salat merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Yang mana apabila kita mendirikan salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendirikan salat maka dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguhnya dia sedang menghancurkan agama. Jadi merobohin, maksud menghancurkan agama itu dia sedang meruntuhkan keimanannya. Jadi yang menghancurkan keimanan seseorang itu bukan iblis la'natullah alaih, dia sendiri, manusia sendiri yang menghancurkan daripada ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kita sendiri atas nafsunya kita, bukan atas daripada iblis la'natullah alaih. Mereka itu kerjanya hanya ngebisikin kita supaya hancur. Yang bikin hancur adalah kita. Bahkan yang kemarin saya sampaikan bahwasanya di dalam kitab Wasiatul Mustafa, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membenci atau sudah kesel, udah gedek bahasa kitanya itu sama orang, sama seorang manusia gitu kepada hambanya, maka dilepas sama Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat yang banyak, dari anugerah yang banyak, dari ampunan Allah yang banyak, sehingga dipersilahkan syaitan untuk menjadi sahabatnya, untuk jadi pembimbingnya. Sehingga ketika dia mencari rezeki keberkahannya banyaknya dari jalannya syaitan. Nauzubillah min dzalik. Berkahnya, kayanya dari jalannya syaitan. Nauzubillah min dzalik. Maka kita berhati-hati dari itu semua. Perlunya kita untuk menjaga daripada salat kita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di beberapa minggu yang lalu. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengutip hadis Nabi, "Idza qama al-'abdu ila as-salati aqbalallahu 'alaihi biwajhihi fa idza tafatta ila wara'ihi yaqulu Allah ta'ala ibna Adam iltafatta ilayya man huwa khairun lahu minni." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai tentang ini, bahwasannya seorang hamba, ya, seorang yang beriman, yang takwa kepada Allah, ketika dia mendirikan salat, maka Allah memandang wajah kita. Jadi kita berhadapan dengan Allah secara langsung. Jadi ketika kita salat, maka Allah itu langsung menghadapkan zatnya kepada kita. Kita benar-benar langsung berhadap-hadapan. Karena ada hadis Nabi SAW dalam hadis qudsi itu, salah hadis qudsi ya, bahwasanya beribadahlah kita itu seperti kita sedang melihat Allah. Apabila kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Gitu. Jadi ketika kita sholat itu kita benar-benar sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghadapkan zatnya dan juga memberikan rahmat dan ampunannya kepada orang-orang yang sedang sholat. Apalagi orang-orang yang sedang sholatnya penuh dengan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pentingnya itu kita untuk mempunyai khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di hadapan di hadapan orang-orang besar saja, pejabat daripada lingkungan kita, negara kita siap, ya kan? Kalau gitu lagi baris saja zaman dulu kita upacara siap, ya nggak, ada hadapan guru kita, masa kita di hadapan Allah pengak-pengak gitu, santai, garuk-garuk, habis itu ada aja gitu kan, tadi tiupin setan tiba-tiba kupingnya lah, pegang-pegang, hidungnya lah, jenggot-jenggotnya dimain-mainin, punya kumisnya dinaik-naikin, diturunin, ya nggak ada kekhusyuan, padahal kita sedang di hadapan
raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa. Harus ada adabnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghadapkan zatnya kepada kita. Kemudian kalau kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang gak sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ada orang sholat tapi dia gak khusyuk, maka Allah berfirman kepada orang yang sholat tersebut, kata Allah, yaqulullahu ta'ala ibna Adam iltafatta ilayya man huwa khairu lahu minni. Adakah yang lebih baik dari saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rumah yang kita punya itu lebih baik daripada aku, sehingga kamu cinta banget dengan rumahmu. Tanah yang kita punya ratusan hektar itu lebih kamu cintai daripada saya, lebih kamu ingat daripada saya. Kemudian mobil, motor, harta kita, deposit kita yang ada di bank itu lebih kamu jaga daripada kamu menjaga salat kamu kepada saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Iltafatta ilayya man huwa khairu lahu minni. Ada yang lebih bagus dari saya, lebih baik dari saya. Dunia seisinya gak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang melaksanakan sholat dan dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah disitulah kewibawaannya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khusyuknya kita, itulah yang membaguskan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia seisinya kita punya, walaupun kita seorang raja, seorang penguasa, pangeran atau apapun, kita menguasai satu wilayah, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan di hadapan Allah seorang yang lagi sholat. Kemuliaan daripada orang-orang yang sedang sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka kita jaga daripada diri kita, pandangan kita, terutama kita jaga daripada hati kita ketika sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ketika kita sholat itu mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dengan mengangkat kedua tangan kita. Apa arti daripada mengangkat kedua tangan sih? Apa sih? Kita takbiratul ihram bisa aja cuma Allahu Akbar, udah habis itu sedekah. Kenapa? Karena kita pengen menunjukkan bahwasanya kita melepaskan daripada seluruh daripada keduniaan dan masuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan takbir pertama itu, kenapa disebutnya takbiratul ihram? Segala sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Ngambil duit di dompet kan halal kan? Ya. Tapi ketika kita ngambil dompet terus ngambil duit, hitung duit, ketika lagi sholat jadi haram, jadi batalnya sholat. Ya, itulah dia. Bahwasanya nggak ada lagi ketika kita takbiratul ihram itu udah langsung fokus sama Allah. Nggak ada lagi selain Allah di hadapan kita, di pandangan kita, di tempat sujudnya kita, di dalam hati kita, dan di dalam bacaan-bacaan, gerakan-gerakan sholat kita. Makanya dari itu dilambangkan dengan mengangkat kedua tangan dan disebutlah itu takbiratul ihram yang pertama, yaitu segala sesuatu yang tadinya halal menjadi keharaman di dalam sholat. Karena apa? Gak ada lagi yang lebih baik, lebih mulia, lebih halal di dalam diri kita, di dalam ibadahnya kita, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu harus dipahami di dalam sholatnya kita. Fa idza kana multafitu biwajhi zahiri yu'ridullaha anhu fa kaifa yakunu halu man yaltafitu biqalbihi fi salatihi ila huzuzid dunya wa zakharihi fiha. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila ajsami waz-zawahiri wa innama yanzuru ila qulubi was-sa'iri. Kemudian bahwasannya ketika Allah sudah memandang kita, itu Allah itu nggak melihat daripada fisiknya kita, dari apa yang dipakainya di dalam yang dipakai di tubuh kita. Tapi Allah itu kata Syekh Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, wallahu subhanahu wa ta'ala la yanzuruna ila ajsamikum ajsamu. Allah itu nggak melihat daripada wajahnya kita, nggak melihat bentuk tubuhnya kita ngelihat atau enggak
budek atau enggak. Allah melihatnya apa? Hatinya kita. Wa zawahiri, ngelihat dari zohirnya kita, luarnya kita. Allah nggak ngelihat mau dia ganteng kayak, mau dia cantik, mau dia itu apa yang namanya hidungnya mancung, hidungnya pesek, bibirnya apa nih, bibirnya kayak ombak tebel kayak, mau itu bibirnya tipis ya, jarinya ada 10, jarinya ada 8 ya. Allah nggak lihat itu semuanya. Allah yang dilihat Allah, wa inna ma yanzuru ila qulubi wasara. Yang dipandang sama Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan juga di sini wasarair, relung qalb, yaitu ruang-ruang hatinya kita. Jadi hati itu punya ruang-ruang. Hati itu punya ruang-ruang dibagi-bagi. Jadi relung hati kita itu keadaan dalamnya hati kita di mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi enggak? Ada sahabat nabi enggak? Makanya disebut ruang-ruang hati itu ada tempatnya Allah, ada tempatnya Nabi SAW di hati kita, ada orang tua kita, ada saudara-saudara kita, ada sahabat-sahabat Nabi, ada orang-orang soleh. Jadi hati kita itu terbagi-bagi, dipenuhi dengan ruang itu semua. Tapi ketika hati itu condong kepada dunia, kita lalai dari Allah, kemudian kita lebih fokus kepada dunia, maka semua ruangan itu terpenuhi dengan dunia, sehingga gak ada lagi space buat Allah Subhanahu wa taala, space buat Nabi, space buat sahabat, space buat orang-orang saleh, space buat tetangga kita yang fuqara wal masakin, saudara saudara. Artinya gini, ketika dunia itu sudah ada di dalam hati kita, naudzubillah min dzalik, udah memenuhi daripada ruang-ruang hati kita, maka gak ada lagi namanya silaturahmi, gak ada lagi duduk di majelis taklim, gak ada lagi kita bisa, naudzubillah, bukan kita deh, gak ada lagi tuh orang kalau udah penuh dengan dunia, adanya sholat, adanya zikir, gak ada. Yang dipikirin dunia, ketutup semuanya udah sama dia. Bahayanya dunia gitu. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bulan Sya'ban, dan kelak nanti keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Hati kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya yang penuh dengan Allah, Nabi, sahabat Nabi, orang-orang soleh, dan kebaikan-kebaikan yang itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.